Di kota Yunling, jalur mata terkejut menatap Qin Yichen di udara. Di atas wajah mereka penuh kejutan. Melihat mayat tanpa kepala yang perlahan jatuh tanpa vitalitas, mereka merasa ngeri. Bahkan untuk pembangkit tenaga suci itu, wajah mereka menjadi sangat jelek. Sebelum itu, mereka jelas merasa bahwa sama sekali tidak ada potensi fluktuasi di Seng Wei sekarang. Mengapa mereka tidak mengetahuinya? Qin Yichen, yang diselimuti Seng Wei dan bahkan tidak bisa bergerak, bagaimana cara kerja langkah ini? Di udara, siluet ramping penuh ketidakpedulian di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang tidak berhubungan. Tidak jelas seberapa besar sensasi yang akan ditimbulkan dengan bertarung melawan pembangkit tenaga suci dengan kekuatan level suci. Namun, ketika mereka memikirkan identitas yang terakhir, mereka merasa lega. Jika karakter dari ras tingkat dewa tidak memiliki kartu lubang penyelamat di tubuh mereka, mereka masih akan merasa aneh. Dan, untuk apa yang disebut sensasi? Apakah yang terakhir kekurangan ini? Apa yang dia lakukan yang tidak mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya? Kalian, dalam keadaan linglung, Qin ini tidak akan bersamamu. Dalam keheningan yang mematikan ini, suara samar tiba-tiba terdengar. Melihat wajah acuh tak acuh, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga suci, tetapi ada ekspresi ketakutan yang dalam di wajahnya. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Yichen melakukan langkah itu, dan tidak ada yang mau menjadi pilot sampai mereka mengetahuinya. Karena mungkin mereka yang akan jatuh berikutnya. Untuk sementara, atmosfer antara langit dan bumi menjadi sangat aneh. Kekuatan yang cukup untuk berjalan sembarangan di 10.000 Family Battle Domain. Lebih dari 10 pembangkit tenaga suci ternyata mengudara karena seorang junior yang terhormat. Jika hal semacam ini tersebar, saya khawatir itu akan membawa pukulan besar bagi nama-nama pusat kekuatan suci ini. Namun, dibandingkan dengan bahaya yang tidak diketahui, reputasi ini jelas tidak sepenting nyawanya sendiri. Yang lebih penting adalah pihak lain bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka yang berdiri diam, melihat pembangkit tenaga sucinya dengan tatapan waspada. Mereka tidak mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri, dan Qin Yichen tidak akan cukup sombong untuk mengambil inisiatif menyerang pusat kekuatan suci ini. Selain itu, dengan si teknik ilahi, dia menggunakan kekuatan roh untuk melawan Seng Wei. Meskipun dia melakukannya dengan sangat rahasia, jika dia melakukannya lagi, dia pasti akan mengungkapkan isiannya. Ketika saatnya tiba, begitu mereka siap, sangat sulit baginya untuk menginginkan serangan diam-diam. Dan yang paling membuat Qin Yichen khawatir adalah dia merasa bahwa di kejauhan, ada kumpulan nafas kuat lainnya, terbang ke arah ini. Napas itu pasti hanya dimiliki oleh Holy Powerhouse, dan jumlahnya membuat Qin Yichen merasa kesemutan untuk sementara waktu. Karena kamu tidak berencana untuk mengajar, Qin ini akan pergi dulu. Qin Yichen melengkungkan tangannya di depan lebih dari 10 pembangkit tenaga suci, berkata dengan ringan. Dan tepat ketika alis pembangkit tenaga suci itu ingin berhenti, dia tiba-tiba berbalik, dan mencibir. Langsung dapatkan pembangkit tenaga suci itu di tempatnya. Tentu saja, jika kamu ingin mengirimnya, aku tidak keberatan membiarkanmu menemukan orang bodoh tadi. Kata-kata itu menghilang, dan siluet Qin Yichen berubah langsung menjadi seberkas cahaya, meninggalkan pandangan semua orang. Tetapi itu hanya beberapa hembusan napas, yang berubah menjadi titik hitam kecil dan menghilang ke langit. Dengan kepergian Qin Yichen, pembangkit tenaga suci itu belum mengambil langkah. Setelah siluet Qin Yichen benar-benar menghilang dari pandangan, corak dari pembangkit tenaga suci itu menjadi sangat biru. Mereka tercengang dengan kata-kata junior, dan mereka bahkan tidak berani mengejar. Siu, siu. Tapi di wajah mereka yang suram, di atas langit di belakang, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Ini hanya upaya sesaat, jalur siluet dengan gelombang kuat datang ke langit di atas kota Yunling. Secara kasar, setidaknya ada 20-30 orang, dan fluktuasi napas mereka membuatnya semakin mendung. Banyak pembangkit tenaga listrik berkulit pucat di kota roh. Karena, siluet yang muncul tiba-tiba ini adalah pembangkit tenaga yang sakral. Pembangkit tenaga suci, di antara 10.000 domain pertempuran keluarga, mampu mendominasi keberadaan seseorang. Secara normal, sangat sulit untuk melihatnya. Tapi sekarang, pembangkit tenaga suci jarang terlihat di sini, dan jumlahnya sangat banyak. Melihat ini, semua orang tahu bahwa kedamaian dari 10.000 keluarga Battle Domain akan hilang sama sekali. Melihat siluet yang hampir menutupi langit, kulit Ling Lao juga terlihat serius. Berita dari identitas Qin Yichen keluar, tetapi hanya dalam beberapa hari. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik mengalir ke 10.000 keluarga Battle Domain. Selain itu, Ling Lao tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di depannya ini hanya mencoba mengganggu Qin Yichen, salah satu pasukan besar itu. Sepertinya dia masih meremehkan pengaruh Qin Yichen. Apa yang terjadi dengan Seng Wei barusan? Kamu melihat binatang kecil itu? Di antara kelompok pembangkit tenaga suci yang terbang masuk, seorang pemuda tampan berjubah biru keluar dan bertanya dengan lantang. Di depan 10 atau lebih pembangkit tenaga suci,
Pemuda itu juga menjawab. Bagaimana dengan orang lain? Pemuda jubah biru mengerutkan kening, bertanya. Hilang. Untuk pertanyaannya, wajah pembangkit tenaga suci ini agak jelek, dan pemuda yang dipimpinnya menjawab dengan lebih tidak sabar. Meninggalkan. Apakah Anda semua memiliki lebih dari selusin peringkat suci yang makan nasi kering? Mendengar ini, wajah pemuda berjubah biru itu berubah dan mencibir. HMPH, ada kemampuan, kamu kejar sendiri. Setelah mendengar ini, corak lebih dari 10 pembangkit tenaga suci benar-benar suram, dan suara mendengus dingin juga terdengar dari pemuda di antara mereka. Setelah berbicara, mereka mundur langsung ke belakang, sama sekali tidak ada artinya untuk dikejar. HMPH, banyak sampah. Melihat mereka pergi, pemuda berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Tuan muda tebing biru, lihat itu. Di belakang pemuda berjubah biru, pembangkit tenaga suci tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di luar kota Yunling dan berbisik pelan. Mendengar ini, mata pembangkit tenaga suci itu melihat ke arah itu. Saat mereka melihat mayat tanpa kepala, wajah semua orang sedikit berubah. Mayat itu tidak memiliki kehidupan, tetapi dari mayat itu, nafasnya belum sepenuhnya hilang. Tidak sulit untuk mengenali bahwa orang ini pastilah pembangkit tenaga suci. Pembangkit tenaga yang suci, bagaimana bisa jatuh di sini? Pria muda bernama Blue Cliff tidak bisa menahan diri untuk melihat Ling Lao di atas kota Yunling.